Namaku Surya Pradana. Usiaku 72 tahun ketika aku mulai menyadari satu hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku tidak takut mati. Yang kutakuti adalah mati sendirian, tanpa ada yang benar-benar tahu bahwa aku pernah ada. Pagi-pagi selalu datang terlalu cepat di rumah ini. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak lebih keras sejak istriku meninggal 3 tahun lalu. Atau mungkin hanya telingaku yang kini lebih peka terhadap kesunyian. Aku bangun sebelum azan subuh, bukan karena tubuhku segar, melainkan karena tidur tak pernah lagi menjadi tempat istirahat yang nyaman. Terlalu banyak ruang kosong di kepala. Aku duduk di tepi ranjang, mengatur napas, menunggu pusing kecil yang selalu datang setiap bangun. Dokter bilang itu wajar di usiaku. Tekanan darah, kolesterol, sendi, daftar yang panjang dan membosankan. Aku mengangguk waktu itu, seperti semua orang tua yang tidak ingin terlihat merepotkan. Di samping ranjang, sendal jepit plastik sudah kususun rapi semalam. Dulu, istriku selalu menegur jika aku lupa merapikannya. Kalau aku tersandung dan jatuh, siapa yang mau nolong? Katanya sambil tertawa. Sekarang tak ada lagi yang menegur. Dan anehnya, aku justru lebih berhati-hati. Rumah ini tidak besar, tapi terasa luas sekali ketika hanya diisi satu orang. Aku menyeduh kopi hitam, 1 sendok gula, itu pun sudah sering diprotes dokter. Aku minum perlahan di meja makan yang dulunya cukup untuk 4 orang. 2 kursi di seberangku kini jarang tersentuh. Anak-anakku sudah berkeluarga, tinggal di kota lain. Mereka sering bilang, "Nanti kami mampir, Pak." Kata nanti punya jarak yang panjang. Aku bukan orang tua yang menyedihkan. Setidaknya begitu pikirku. Aku masih bisa berjalan ke warung sendiri, masih hafal jadwal minum obat, masih bisa menertawakan acara televisi meski sendirian. Aku tidak merengek, tidak meminta, tidak mengeluh. Itu prinsip yang kupegang sejak muda. Tapi belakangan ini, ada ketakutan kecil yang tumbuh diam-diam. Seperti letakan halus di dinding tua. Tidak terlihat, tapi terasa setiap hari. Ketakutan itu datang dalam bentuk pertanyaan sederhana. Kalau aku mati malam ini, siapa yang tahu lebih dulu? Anak-anak, mereka sibuk. Tetangga, paling cepat besok pagi. Itu pun kalau bau tak sedap mulai terasa. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Bukan karena horor, tapi karena kenyataan. Aku sering duduk di teras sore hari, menatap jalan kecil di depan rumah. Anak-anak tetangga bermain sepeda, tertawa keras. Aku tersenyum pada mereka, dan mereka membalas dengan sopan, lalu melanjutkan permainan. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku hanya latar belakang. Kadang aku mencoba mengingat masa lalu, bukan untuk bernostalgia berlebihan, tapi untuk meyakinkan diri bahwa hidupku tidak sia-sia. Aku pernah menjadi kepala keluarga yang kuat, aku pernah pulang kerja membawa senyum, aku pernah dicari, dibutuhkan. Istriku, Ratna, meninggal dengan tenang di rumah sakit. Aku ada di sampingnya, tangannya dingin, tapi genggamannya kuat sampai akhir. Jangan menyusahkan anak-anak, katanya sebelum napasnya terhenti. Itu kalimat terakhirnya padaku, dan aku mematuhinya terlalu baik. Sejak itu, aku belajar menahan diri. Sakit, kutahan. Sepi, kupendam. Rindu, kusimpan. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku tidak ingin namaku hanya muncul di ponsel anak-anak sebagai panggilan tak terjawab yang membuat mereka merasa bersalah. Setiap minggu, aku ke puskesmas sendiri.
Perawat muda sering memanggilku Pak dengan suara ramah. Aku menjawab seperlunya. Mereka baik, tapi bukan keluarga. Dan aku tahu batas itu. Suatu hari, saat menunggu giliran, aku melihat seorang pria seusia denganku dibawa masuk dengan kursi roda. Anaknya di sampingnya, wajah lelah tapi penuh perhatian. Mereka bercakap pelan. Aku menunduk, bukan karena iri, tapi karena ada rasa asing di dada. Seperti melihat dunia yang seharusnya aku miliki, tapi entah di mana letaknya sekarang. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Kakiku terasa berat. Aku duduk lama di sofa. Lampu sengaja tidak kunyalakan. Gelap membuat segalanya terasa lebih jujur. Aku bertanya pada diri sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalau aku mati sendirian, apakah itu berarti aku gagal sebagai ayah? Pertanyaan itu tidak punya jawaban cepat. Aku tertidur di sofa, dengan televisi menyala. Suara berita menjadi pengantar tidur yang dingin. Beberapa hari kemudian, aku terjatuh di kamar mandi. Tidak parah, hanya terpeleset. Tapi aku terbaring cukup lama, menatap langit-langit yang berjamur. Lantai dingin menempel di punggungku. Untuk sesaat, aku tidak mencoba bangun. Bukan karena sakit, tapi karena aku ingin tahu berapa lama sampai seseorang sadar aku jatuh. Jawabannya membuatku bangkit dengan tergesa dan duduk gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Tidak akan ada, kecuali aku sendiri yang menolong diriku. Malam itu, aku menelpon anak sulungku, Dimas. Ponsel berdering lama sebelum dijawab. "Iya, Pak?" Suaranya terdengar terburu-buru. "Tidak apa-apa," kataku cepat. "Bapak cuma mau dengar suara kamu." Ada jeda singkat. "Bapak baik-baik saja kan?" "Iya," jawabku. "Baik." Jawabannya membuatku bangkit dengan tergesa dan duduk gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Tidak akan ada, kecuali aku sendiri yang menolong diriku. Malam itu, aku menelpon anak sulungku, Dimas. Ponsel berdering lama sebelum dijawab. "Iya, Pak?" Suaranya terdengar terburu-buru. "Tidak apa-apa," kataku cepat. "Bapak cuma mau dengar suara kamu." Ada jeda singkat. "Bapak baik-baik saja kan?" "Iya," jawabku. "Baik." Kami berbincang singkat tentang cuaca, tentang cucu, tentang hal-hal aman yang tidak menyentuh inti. Setelah menutup telepon, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega mendengar suaranya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai menulis catatan kecil di buku tua. Hal-hal sederhana, jadwal obat, nama warung langganan, nomor telepon penting. Aku tidak tahu untuk siapa catatan itu. Mungkin untuk diriku sendiri, mungkin untuk seseorang yang kelak menemukannya. Suatu sore, tetangga baru di sebelah rumah menyapaku. Namanya Pak Hadi. Usianya sedikit lebih muda. Ia sering duduk di teras juga. Kami mulai bertukar cerita ringan. Tentang harga beras, tentang cuaca yang makin aneh. "Bapak sering sendirian?" tanyanya suatu hari, tanpa maksud jahat. Aku tersenyum. "Iya." Ia mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang kukatakan. Sejak itu, kami sering minum teh bersama. Tidak lama, tidak dalam, tapi cukup membuat hari terasa sedikit lebih pendek. Malam-malamku masih sepi. Ketakutan itu belum pergi. Aku masih membayangkan kematian sebagai ruang sunyi tanpa saksi. Tapi sekarang, ada satu hal kecil yang berubah.
Aku mulai meninggalkan pintu depan tidak terkunci di malam hari. Bukan karena ceroboh, tapi karena ada harapan kecil yang ingin kupelihara. Bahwa jika sesuatu terjadi, seseorang bisa masuk. Bahwa aku tidak sepenuhnya tertutup dari dunia. Aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku nanti. Aku tidak berharap besar. Aku hanya berharap satu hal sederhana. Jika aku pergi, ada seseorang yang tahu dan sempat berkata, "Ia pernah ada." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan itu tidak terasa sepenuhnya mustahil. Jika di usia ini, kamu pernah merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang. Cerita ini bukan hanya tentang Surya. Cerita ini tentang kita. Jika hatimu terasa hangat, atau justru sedikit perih karena teringat masa lalu, tekan tombol suka. Bukan untuk kami, tapi agar cerita seperti ini sampai ke orang-orang seusia kita yang diam-diam sedang berjuang. Jika kamu ingin ditemani, meski hanya lewat cerita, berlanggananlah. Di sini, kita tidak terburu-buru, tidak dihakimi. Dan jika kamu ingin, ceritakan sedikit di kolom komentar tentang harimu, tentang seseorang yang kamu rindukan. Kami akan membaca. Episode berikutnya bukan tentang kesedihan yang lebih berat, tapi tentang harapan kecil yang datang pelan-pelan. Sampai jumpa. Kamu tidak sendirian.